Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua. Kalau yang pertama kita menganalisis struktur. Nah, kalau kali ini kita menyusun surat lamaran pekerjaan. Untuk KD-nya, KD 4.2, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Kemudian untuk indikatornya 4.2.1, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Bagaimana sih menyusun sebuah surat lamaran pekerjaan yang baik? Apa sih langkah-langkahnya? Nah, ini harus kalian ingat. Yang pertama, langkah tersebut adalah menyesuaikan dengan posisi yang dilamar. Jadi, jangan sampai surat lamaran yang dulu kalian buat, kemudian ketika ada lamaran lagi kalian bikin atau kalian gunakan surat lamaran tersebut. Terus yang kedua, sebutkan posisi dan sumber informasi. Ini penting. Kenapa penting? Karena kalian harus menyertakan sumber informasi dari mana kalian mendapatkan info mengenai lowongan tersebut. Kemudian sebutkan juga posisi. Nah, ini yang juga tidak kalah penting. Kalian harus menyantumkan posisi apa yang kalian inginkan, posisi apa yang kalian lamar. Kemudian yang ketiga, ungkapkan keterampilan dan prestasi Anda. Nah, mungkin kamu punya segudang prestasi atau mungkin punya keterampilan membuat gambar animasi atau apa. Nah, silahkan diungkapkan di surat lamaran tersebut. Kemudian yang keempat, lampirkan bersama resume dan kelengkapan lainnya. Selain surat lamaran, biasanya juga ada lampiran-lampiran. Nah, kalian bisa melampirkan CV, kemudian mungkin fotokopi ijazah, kemudian fotokopi KTP atau yang lainnya. Sama yang terakhir itu singkat, jelas, dan benar. Jadi bikin surat lamarannya tidak usah terlalu panjang atau mungkin bertele-tele, cukup sampaikan saja poin-poin utamanya. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kalian membuat sebuah surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi bahasa yang kalian gunakan itu bahasa baku, bukan bahasa gaul ketika kalian bercakap-cakap dengan orang lain. Bukan bahasa seperti itu, tapi bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku, yang sopan, yang baik dan benar. Kemudian yang berikutnya itu, tulislah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Kalian harus menggunakan kalimat yang singkat, tidak bertele-tele, tidak juga terlalu panjang, dan jelas maknanya. Kemudian yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan. Apabila perusahaan tersebut tidak mensyaratkan menggunakan tulisan atau komputer atau mungkin diketik, ada baiknya kalau surat lamaran yang kalian tulis adalah menggunakan tulisan tangan sendiri. Usahakan tulisan tangan terbaik yang bisa kalian lakukan atau tulisan tangan terbaik yang bisa kalian buat. Kemudian hal berikutnya adalah perhatikan kebersihan surat lamaran. Jadi ketika ada coretan atau mungkin bekas tiket atau mungkin apa, ada baiknya kalau surat tersebut kalian ganti lagi, kalian mulai menulisnya dari awal lagi. Kemudian hal berikutnya adalah isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri kalian. Kenapa harus diisi dengan jelas? Karena nanti berhubungan dengan mungkin ketika kalian akan mengikuti seleksi berikutnya, ketika isi surat lamaran kalian tidak jelas, pihak perusahaan akan kebingungan. Jadi isilah data dirimu dengan jelas. Kemudian hal terakhir itu, jika kamu mempunyai sertifikat, silahkan dicantumkan karena itu menjadi nilai tambah untuk dirimu. Dari sertifikat itu nanti
perusahaan akan mempertimbangkan kamu untuk bisa lolos ke tahap seleksi berikutnya. Demikian tadi langkah-langkah dan hal-hal yang perlu kalian perhatikan ketika membuat surat lamaran pekerjaan. Berikutnya, silakan membuat surat lamaran pekerjaan, ditulis di kertas folio bergaris. Usahakan dengan memperhatikan apa yang telah tadi Bu Guru sampaikan. Kemudian jangan lupa juga ke struktur surat lamaran, kemudian sistematikanya, ada juga mungkin unsur kebahasaannya, itu diperhatikan semua. Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan, sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya.